Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang konsep aliran kas, di mana kami beranggotakan 6 orang, yaitu Nur Alifa Alawiyah, Siti Rahmawati Mopangga, Nurjana Andris, Witan Simidu, Nadia Saputri Gani, dan Agnes U. Polingala. Berikut adalah penjelasannya. Pertama yaitu pengertian aliran kas. Dalam teori akuntansi, aliran kas dapat diartikan sebagai pergerakan kas dalam suatu periode yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kas masuk atau arus kas positif, kas keluar atau arus kas negatif, dan kas bersih atau selisih antara kas masuk dan kas keluar. Laporan aliran kas ini dinilai banyak memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan likuiditas di masa yang akan datang. Laporan aliran kas ini memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan pada kegiatan operasi, pembiayaan, dan investasi. Yang berikutnya kegunaan laporan aliran kas. Terdapat 6 kegunaan dari laporan aliran kas, yaitu yang pertama, menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan, merencanakan, mengontrol aliran kas masuk dan keluar perusahaan pada masa lalu. Yang kedua, menilai kemungkinan keadaan aliran kas masuk dan keluar. Yang ketiga, menyajikan informasi bagi investor dan kreditor. Yang keempat, menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan di masa yang akan datang. Yang kelima, menilai alasan perbedaan antar laba bersih dikaitkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang keenam, menilai pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas. Selanjutnya, menentukan dan pengelolaan aliran kas. Dalam penyajian laporan aliran kas ini dapat dipisahkan menjadi 3 kategori, yaitu pertama, kas yang berasal atau digunakan untuk kegiatan operasional. Aliran kas masuk yang berasal dari kegiatan operasional. Yang pertama, penerimaan dari langganan, kedua, penerimaan dari piutang bunga, ketiga, penerimaan dividen, keempat, penerimaan refund dari supplier. Aliran kas keluar misalnya, yang pertama, kas yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual, kedua, bunga yang dibayar atas utang perusahaan, ketiga, pembayaran pajak penghasilan, dan keempat, pembayaran gaji. Kemudian kedua, kas yang berasal atau digunakan untuk kegiatan investasi. Dibagi lagi atas aliran kas masuk yang berasal dari kegiatan investasi. Yang pertama, penjualan aset tetap, kedua, penjualan surat berharga yang berupa investasi, ketiga, penagihan pinjaman jangka panjang atau tidak termasuk bunga jika ini merupakan kegiatan investasi. Keempat, penjualan aset lainnya yang digunakan dalam kegiatan produksi atau tidak masuk persediaan. Aliran kas keluar misalnya, yang pertama, pembayaran untuk mendapatkan aset tetap, kedua, pembelian investasi jangka panjang, ketiga, pemberian pinjaman pada pihak lain, keempat, pembayaran untuk aset lain uang digunakan dalam kegiatan produktif seperti hak paten atau tidak termasuk persediaan yang merupakan kegiatan operasional. Ketiga, kas yang berasal atau digunakan untuk kegiatan pembiayaan. Aliran kas masuk yang berasal dari kegiatan pembiayaan, yang pertama, pengeluaran saham, kedua, pengeluaran wesel, ketiga, penjualan obligasi, keempat, pengeluaran hipotek, dan lain-lain. Aliran kas keluar misalnya, 1. Pembayaran dividen dan pembagian lainnya yang diberikan kepada pemilik, 2. Pembelian saham pemilik kembali, ketiga, pembayaran utang pokok dana yang dipinjam atau tidak termasuk bunga karena dianggap sebagai kegiatan operasi.
Selanjutnya, isi dan bentuk laporan aliran kas. Untuk menyajikan laporan aliran kas dapat digunakan melalui dua metode, yaitu yang pertama direct method. Dalam metode ini, pelaporan aliran kas dilakukan dengan cara melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap dan baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Yang kedua yaitu indirect method. Dalam indirect method, penyajian dimulai dari laba rugi bersih dan selanjutnya disesuaikan dengan menambah, mengurangi perubahan dalam pos-pos yang mempengaruhi kegiatan operasional. Berikut adalah contoh laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung atau direct method pada Pangko Jaya periode 31 Desember 2000. Yang pertama, arus kas dari kegiatan operasi yaitu berupa penerimaan kas dari langganan, pembayaran kas kepada supplier dan pegawai, penerimaan dividen, penerimaan bunga, pembayaran pajak, dan serta pembayaran tuntutan pengadilan. Yang dimana penerimaan dan pembayaran atas adalah arus kas masuk dan keluar, sehingga diperoleh kas bersih yang berasal dari operasi di atas. Selanjutnya, arus kas dari kegiatan investasi, itu penerimaan dari penjualan aktiva tetap, penerimaan dari wasal atas penjualan aktiva tetap, pengeluaran modal, serta pembelian perusahaan PT Ida Pola, sehingga diperoleh kas bersih yang berasal dari investasi. Selanjutnya yaitu arus kas dari kegiatan pembelanjaan, yaitu berupa penerimaan pinjaman baru, pembayaran lease, penerimaan dari pengeluaran obligasi, penerimaan dari penjualan saham biasa, pembayaran dividen, sehingga diperoleh kas bersih dari kegiatan pembelanjaan. Kemudian akan diperoleh kenaikan kas atau kas bersih dari jumlah 3 kegiatan di atas. Selanjutnya akan dimasukkan saldo kas pada awal periode dan saldo kas pada akhir periode. Selanjutnya, contoh indirect method atau metode tidak langsung. PT Pangko Jaya laporan arus kas per 31 Desember 2000. Arus kas yang berasal operasi terdiri dari laba bersih. Penyesuaian terdiri dari penyusutan dan amortisasi, penyisihan piutang ragu, laba penjualan aktiva tetap, laba yang tidak dibagi kepada afiliasi, penerimaan bunga wesel tagih. Terus perubahan dalam aktiva dan utang terdiri dari kenaikan piutang, penurunan persediaan, kenaikan biaya dibayar di muka, penurunan utang dagang dan utang biaya, kenaikan utang bunga dan pajak, kenaikan utang PPN, kenaikan utang lainnya, dan menghasilkan kas bersih dari kegiatan operasi sebesar 6.825. Arus kas dari kegiatan investasi terdiri dari penerimaan dari penjualan aktiva tetap, penerimaan dari wesel atas penjualan aktiva tetap, pengeluaran modal atau capital expenditure, pembelian perusahaan PT Ida Pola, kas bersih yang berasal dari investasi sebesar 5.875. Arus kas yang berasal dari kegiatan pembiayaan yaitu terdiri dari penerimaan pinjaman baru, pembayaran lease, penerimaan dari pengeluaran obligasi, penerimaan dari penjualan saham biasa, pembayaran dividen. Jadi kas bersih dari kegiatan pembelanjaan yaitu 4.375, kenaikan kas 5.325, kas awal tahun 3.000 dan kas akhir tahun 8.325. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Akhir kata, hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika materinya panjang dan lebar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.